Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Farida Isman, saya sebagai host. Dan di podcast kali ini kita akan membahas mengenai ruang kelas yang ideal untuk pembelajaran. Di sini sudah ada saudara Aldi Saputra dan juga Zainal Estamela yang akan menjelaskan topik dari materi kita hari ini. Di sini saya punya beberapa pertanyaan yang akan diberi penjelasan langsung oleh saudara Zainal Estamela dan juga saudara Aldi Saputra. Nah, bisa kita mulai pertanyaannya? Ya, terima kasih. Menurut kalian, untuk apa pengaturan kelas itu dilakukan dalam pembelajaran? Zainal Estamela, apa bisa menjelaskan lebih detail mengenai apa pengaturan kelas harus dilakukan dalam pembelajaran? Pengaturan dalam kelas sangat penting karena menurut saya proses belajar mengajar di rumah itu terlihat dari pengaturan dalam kelas. Apakah dalam ruangan itu sudah bersih atau belum sebelum proses pembelajaran dilakukan. Lalu bagaimana menurut Aldi Saputra? Baik, menurut saya pengaturan ruang kelas itu harus ada dan itu sangat penting karena jika tidak ada pengaturan kelas maka suasana dalam kelas itu akan menjadi berantakan dan kefokusan siswa itu akan buyar. Dan juga jika pengaturan kelas itu bagus maka suasana hati siswa pun merasa bagus dan konsentrasi mereka akan lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Jadi pengaturan ruang kelas itu sangat berperan penting ya dalam kelas. Kemudian, apa saja sih yang perlu diatur dalam ruang kelas tersebut? Apa saudara Zainal bisa menjelaskan apa saja yang perlu diatur dalam ruang kelas tersebut? Menurut saya yang diatur di dalam kelas itu contohnya adalah kursi, meja, struktur yang tertempel di dalam ruangan jika proses belajar mengajar itu dimulai. Kedua, proses pembelajaran itu mulai dengan acak itu adalah terlihat dari segi situ. Jadi perlu mengatur struktur dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menurut Aldi Saputra? Saya yang kadang general itu sudah bagus, namun saya menambahkan sedikit apa saja yang perlu kita atur dalam kelas itu banyak seperti yang dikatakan general itu adalah struktur, letakkan kursi dan meja dan juga alat peraga yang bisa dijangkau oleh siswa dan mungkin ada bacaan buku atau lemari bacaan buku. Seperti itu ya. Menurut kalian, apa memang perlu ya kita mengatur ruang kelas itu? Mungkin menurut saya itu sangat perlu karena di sini mengatur ruang kelas itu sangat penting untuk memicu motivasi dari peserta didik atau siswanya dan juga guru akan lebih nyaman dalam mengajar jika ada pengaturan dalam kelas. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita mengatur ruang kelas maka siswa tersebut lebih nyaman dan juga lebih termotivasi dengan apa yang berada di dalam kelas tersebut. Kemudian dampak dari tadi yang sudah dijelaskan yaitu mengatur ruang kelas itu sangat diperlukan ya. Lalu bagaimana dampaknya jika kita tidak mengatur ruang kelas tersebut? Menurut Zainal Estamela gimana? Menurut saya dampaknya yang tidak mengatur dalam ruangan itu kelas tersebut maka itu tidak merasa nyaman bagi siswa dan gurunya karena di situ mungkin ada apa di dalam ruangan itu mungkin kebersihannya tidak ada dan lain-lain sebagainya sehingga guru tidak merasa nyaman, bosan memberikan materi kepada siswa juga bosan untuk ini melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi dampaknya mungkin sangat besar ya ketika kita tidak mengatur ruang kelas maka siswa tersebut tidak akan merasa nyaman. Lalu apa saudara Aldi bisa menambahkan atau ada tambahan lain? Baik, jadi dampak dari kita tidak mengatur kelas itu sangat banyak. Seperti yang dikatakan kita juga, siswa akan merasa tidak nyaman dan siswa
konsentrasi siswa akan kurang dan juga guru tidak nyaman dalam mengajar, dan mereka pun pasti ada rasa kejenuhan jika tidak pengaturan kelas mereka tidak terbuka dengan rapi. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita menciptakan ruang kelas tersebut yang kondusif? Apa Jainal Estamela bisa menjelaskan bagaimana kita menciptakan ruang kelas yang kondusif? Menurut saya adalah faktor yang mendorong siswa untuk melaksanakan proses belajar mengajarnya itu sangat tinggi, adanya kondisi itu, atau disebut dengan mendorong siswa untuk cara pikirnya sangat tinggi dan belajarnya semangat. Itu saja yang saya. Jadi menciptakan ruang kelas yang kondusif kita harus perlu mendorong siswa agar lebih tetap semangat ya. Dan lalu bagaimana menurut Aldi Saputra? Baik, menurut saya itu tergantung dari penataan ruang kelas, itu sangat tergantung dari pengaturannya, dan juga tergantung juga pada guru dan peserta didiknya. Jadi proses itu akan bergantung pada yang ada dan berkontribusi dalam kelas, dan juga mungkin sarana dan prasarananya juga harus lengkap. Jadi perlu ya kita mengatur ruang kelas ini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saudara Jainal Estamela dan juga Aldi Saputra. Semoga yang mendengar dan melihat dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh saudara Aldi Saputra dan juga Jainal Estamela. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.